Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak kembali Bapak Ibu dan Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Ketika Putus Asa Melanda. Firman Tuhan terdapat di dalam Amsal 24 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak penyebab rasa putus asa muncul. Kesedihan yang mendalam, kepahitan karena seringkali dikecewakan, masalah keuangan, kesepian, penyakit yang tidak kunjung sembuh, mengharapkan kehadiran anak yang tidak kunjung terkabul, dan lain sebagainya adalah penyebab faktor munculnya putus asa. Bahkan tidak jarang orang yang bunuh diri itu terjadi karena ia sudah sangat berputus asa. Putus asa memang merupakan kondisi hidup yang sering dialami banyak orang. Dan bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan pasti pernah mengalami rasa putus asa. Daud pernah berkata di dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 14, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Sungguh persoalan-persoalan kehidupan seringkali nampaknya menyeret kita makin susah, makin menderita, sehingga kita menjadi putus asa. Mazmur 60 ayat 3 berkata, "Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan." Saudaraku, bahkan Yeremia pernah berkata kepada Allah, "Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai." Yeremia 15 ayat 18. Saudaraku, firman Allah mencatat bahwa di dalam Alkitab banyak contoh-contoh orang yang berputus asa. Bukan saja Daud dan Yeremia. Abraham, bapa orang beriman, sebelumnya pernah merasa putus asa karena menanti hadirnya keturunan seperti yang dijanjikan Allah. Bahkan pahlawan-pahlawan iman yang lainnya, nabi-nabi dan rasul-rasul pun hampir semua mereka pernah mengalami hal yang sama. Namun mereka akhirnya bisa mengatasi keadaan yang putus asa ini. Karena persoalannya bukan mengapa mereka menjadi putus asa, tetapi apa yang kita lakukan dengan keputusasaan itu. Ada 3 hal yang penting yang harus menjadi respon kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Pertama, mencari Allah dengan segenap hati. Mazmur 121 ayat 1-2 berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi." Saudaraku, dalam keputusasaan kita harus berlari kepada Allah. Menyadari atau tidak, seringkali keputusasaan memaksa kita untuk berdoa, bahkan berpuasa. Jadi, keputusasaan tidaklah selalu buruk, karena itu akan membawa kita berlari kepada Allah. Kedua, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. 1 Samuel 30 ayat 6b berkata, "Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Seringkali keputusasaan seperti yang dirasakan Daud. Begitu hancur hatinya, bahkan rasanya tangisan sudah tidak ada lagi air mata. Namun Daud tetap memilih untuk mempercayai Tuhan saja dan menguatkan kepercayaannya agar ia tidak sampai goyah. Dan ketiga, semakin dimurnikan Tuhan. Ayub 23 ayat 10 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku,
aku akan timbul seperti emas. Kisah penderitaan Ayub pun disadari oleh dirinya bahwa Allah sedang memurnikan hidupnya. Inilah respon Ayub ketika ia mengalami rasa putus asa. Bahkan Ayub menemukan kekuatan bahwa seandainya hal ini adalah ujian dari Tuhan, ia pasti sedang dimurnikan Tuhan untuk tujuan yang indah. Saudaraku, apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita sedang mengalami rasa putus asa, berlarilah kepada Tuhan. Kuatkan imanmu setiap hari. Perkatakan firman Tuhan dengan kuat, bahkan sampai telinga kita mendengar dan roh kita menyala-nyala. Sehingga kepercayaan kita semakin kuat kepada Tuhan, bahkan ketakutan kita akan sirna, berganti dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu kekuatan dan pertolongan untuk kami yang hari-hari ini sedang mengalami keputusasaan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini membuat kami dikuatkan kembali, agar iman kami semakin bertumbuh, kepercayaan kami kepada Tuhan semakin kuat. Kalaupun ini adalah ujian, kiranya kami dapat berkata, seandainya Tuhan menguji kami, kami akan timbul seperti emas. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.